Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Risana Rosemary Darwis dari Unsiah ya, sudah hadir ya. Terus kemudian Bu Santi Martini dari UNER, Bu Yayi Suryo Prabandari dari UGM, Pak Jaka Kusmartata dari tadi Pak ya, maksudnya sudah menunggu agak lama ya, dari BKF, ini sahabat saya, Bapak Ibu sekalian, para tokoh Tobacco Control Alliance, kemudian rekan-rekan media, hadirin sekalian. Pertama tentunya terima kasih karena sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktu. Kadang-kadang kita itu memberikan sedekah itu tidak hanya uang, tetapi kehadiran. Karena dengan kehadiran itu bisa membuat orang menjadi bahagia dan kita juga bisa mengusung sebuah tema yang sangat penting secara bersama-sama. Memang salah satu yang punya peran di dalam mendorong kenaikan harga untuk komoditas yang mungkin secara keseluruhan sebetulnya tidak menguntungkan, maka kita membutuhkan peran atau bantuan dari pemerintah. Tapi tidak hanya pemerintah pusat, juga pemerintah daerah. Nah kemudian makanya ini teman-teman dari Aceh, dari Jawa Timur, lalu dari Yogyakarta berkenan untuk sama-sama bersama kita hari ini membahas upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mendesak daerah menaikkan harga rokok. Kalau dalam ekonomi itu ada namanya goods gitu ya. Goods itu kalau diterjemahkan barang dalam bahasa Indonesia. Tapi ada dalam ekonomi istilah satunya adalah beds ya. Jadi diterjemahkan juga barang. Jadi bahasa kita memang kurang kaya. Padahal kalau mereka udah jelas tuh beds tuh misalkan rokok gitu. Jadi jelas bahwa itu sesuatu yang buruk, iya, beds. Nah, itu dia makanya kita kadang-kadang perlu menyuarakan secara terus-menerus tanpa hentinya. Karena kan bagaimanapun juga kita memikirkan nasib bangsa ini ke depan. Nah, kalau kita lihat saya dikasih sambutan yang dirancang oleh teman-teman. Bayangkan kalau kita bicara tentang remaja, kita saat ini punya sekitar 45 juta remaja. Remaja itu usia 10 sampai 18 tahun. Jumlahnya sekitar 45 juta, banyak sekali. Nah, kalau merokok para remaja itu merokok satu batang satu hari saja, berarti dalam satu hari sudah 45 juta batang rokok yang dihisap oleh mereka. Kalau dijumlahkan lagi kan kenyataannya tidak seperti itu, tapi kalau kita menganalogikan dengan sederhana ya seperti itulah. 45 juta remaja itu mereka yang akan menjadi kelompok penduduk yang nanti membawa Indonesia tahun 2045. Jadi 100 tahun Indonesia merdeka itu dibawa kemana Indonesia itu sangat tergantung pada kelompok remaja ini. Sehingga kita punya kepedulian yang sangat tinggi terhadap remaja, khususnya dalam perilaku hidup mereka, supaya mereka menjadi orang-orang yang punya perilaku kehidupan yang baik dan juga sehat. Nah, untuk mengurangi konsumsi rokok, terutama untuk anak-anak dan remaja, instrumennya banyak. Satu, kawasan tanpa rokok, paling enggak mau ngerokok gitu ya, susah dibikin kawasan tanpa rokok. Dua, larangan menyeluruh terhadap iklan rokok. Ini iklan rokok itu selalu muncul, dan yang ini sekarang ini tayangan-tayangan olahraga tuh biasanya malam-malam gitu ya. Dan anak-anak remaja juga senangnya olahraga karena mereka senang sekali dengan hal-hal yang sifatnya kompetisi. Tapi pada saat itu juga iklan rokok muncul, sehingga larangan menyeluruh terhadap iklan rokok menjadi sangat penting. Peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok, saya pikir ini terus kita dorong, dan kenaikan cukai tembakau atau kenaikan harga rokok. Nah, yang paling efektif tentunya karena anak-anak ini uang yang masih terbatas, yang paling efektif adalah mendorong kenaikan harga sehingga
tidak terjangkau lagi oleh mereka. Kalau masih terjangkau walaupun iklannya dibatasi ya mereka akan terus gunakan. Saya sekarang jarang lagi lihat iklan koyo, tapi tetap aja koyo dipakai gitu ya. Karena sudah menjadi kebiasaan hidup. Oleh karenanya yang paling penting adalah bets itu bisa kita kurangi konsumsinya dengan cara menaikkan harga. Nah, kita punya beberapa hasil nih nanti Bu Santi Martini, tentunya Jawa Timur itu orang Jawa Timur rokokannya luar biasa. Di mana-mana Bu ya. Itu kayaknya kalau di Jawa Timur itu menjadi social habit. Itu menjadi biasa. Kemudian Bu Yayi ya, bukan Bu Yayu ya, biasanya kan Bu Yayu ya. Ya, kalau di dalam bahasa Itali itu kan ada cappuccini, ada cappuccino, ya kan? Kalau cappuccini itu artinya jamak. Nah, ini mungkin Bu Yayi juga jamak. Ini banyak saya baca temuan-temuannya dan menarik. Terus kemudian yang satunya lagi ini paparannya Bu Rizana Rosemary ya. Ini paparan yang kelihatannya juga amat sangat menarik. Tapi orang Aceh nggak terlalu banyak merokok, saya lihat ya Bu ya. Oh perokok ya, sangat ya. Oh perokok ya. Wah. Tapi Jawa Timur lebih banyak lagi karena penduduknya banyak sekali gitu ya. Iya baik. Oke, mari kita bersama-sama intinya memperhatikan apa yang kita bahas hari ini. Mungkin kalau sempat membaca tulisan saya terakhir tentang kematian ibu, kelihatan sekali bahwa kematian ibu banyak terjadi di kelompok yang miskin. Dan kelompok miskin itu banyak sekali yang suaminya merokok gitu ya. Coba nanti bisa dikaitkan deh, karena menarik itu. Temuan angka kematian ibu dikaitkan dengan perilaku merokok para suami. Mungkin saja saya belum bisa menduga secara pasti, karena kalau temuan saya sih terkait dengan kesehatan. Tapi kalau kesehatan secara umum ya, fasilitas dan seterusnya. Tapi kalau dengan rokok mungkin teman-teman bisa menarik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Insya Allah hari ini pertemuannya bisa berjalan dengan baik, memberikan manfaat. Dan dalam pelaksanaannya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Selamat berdiskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.